Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di RHK Informatics Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang regresi linear, bagaimana menyelesaikan suatu persoalan menggunakan regresi linear. Jadi regresi linear itu sendiri adalah suatu teknik pencocokan kurva terhadap data-data yang berketergantungan rendah, ya, di mana kita akan membuat suatu bentuk kurva linear berdasarkan data-data tersebut, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan tools Excel untuk menyelesaikan regresi linear. Nah, di sini kita sudah punya 6 buah titik data, yaitu dari titik X, Y, ya, ada 6 buah titik data. Nah, kita ketahui di sini langsung bahwa kita punya garis linear itu adalah persamaannya adalah fungsi X sama dengan A ditambah BX, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa X itu adalah variabel bebas, sedangkan fungsi X adalah variabel terikat. Nilai fungsi X itu tergantung dari keberadaan nilai X. Nah, nilai X ini kita sudah memiliki, ya. Ya, XI ini, ya, nilai X untuk setiap I, yaitu yang ini, 6 buah ini. Kemudian kalau nilai YI ini adalah nilai fungsi X dari data yang sebenarnya, ya. Yang akan kita carikan di sini adalah fungsi X untuk garis linearnya tersebut, ya. Jadi tetap kita membutuhkan nilai XI ini. Ya, hanya kita akan mencari bentuk pola baru daripada fungsi X, ya, berdasarkan titik-titik YI yang sudah kita peroleh sebelumnya, ya, atau data realnya ini, ya. Ya, seperti itu. Berarti di sini yang kita harus cari adalah nilai A dan nilai B berdasarkan titik-titik data ini. Nah, di bawah ini sudah ada rumusnya untuk mencari nilai B, yaitu banyaknya data yang sudah ada dikalikan dengan sigma dari XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan banyaknya data dikali sigma dari XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan, gitu, ya. Oke, kita langsung cari saja setiap sigma-sigmanya, ya. Untuk sigma XI berarti jumlah keseluruhan dari XI ini kita cukup taruh di sini, kemudian kita totalkan sumnya, ya, menggunakan sigma. Kita peroleh ini untuk sigma XI. Untuk ini kita langsung saja kita kasih sigmanya, kita enter 7,54. Kemudian kita akan mencari sigma dari XI yang dikuadrat, sigma XI kuadrat, berarti kita harus kuadratkan setiap XI nya dulu ini. Oke, kemudian kita kuadratkan semua XI, ya. Kita kuadratkan, kita lakukan untuk setiap XI mulai dari X1 sudah, ya, dari X2 sampai X6. Kemudian kita cari sigmanya, kita peroleh 2,21. Kemudian untuk XI kali YI kita juga harus cari. Ini kita kalikan XI kali YI, kita dapat. Kemudian kita lakukan untuk setiap XI lainnya. Kemudian kita cari nilai sigmanya, ya, kita peroleh. Nah, kemudian bentuk yang ini, Anda bisa lihat di samping untuk nilai-nilainya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B, ya. Nilai B itu rumusnya ini. Langsung saja. Berarti 6 banyaknya data dikali dari sigma XI kali YI. Sigma X kali YI itu yang ini, 4,84. Ya. Ini, maaf, ini kasih sama dengan dulu, ya, kalau kita. Oke, ini. Kemudian dikurang sigma XI, ya, dikali sigma YI. Nah, sigma YI ini. Oke. Kemudian dibagi dalam kurung 6 banyaknya, ya, dikali dengan sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat itu yang ini, berarti di sini, ya, dikurang sigma XI dikuadratkan sigma XI itu yang ini dikuadratkan. Kita peroleh 1,764, ya. Oke, kemudian A-nya itu ini, ya, A sama dengan rata-rata dari nilai Y. Kita rata-ratakan. Berarti rata-rata dari Y itu kan jumlah keseluruhannya ini. Sigma Y ini, ya, ini kasih sama dengan juga untuk formula. Dibagi 6 rata-ratanya, kan, dikurang B. Ini B kita sudah peroleh. B dikali
rata-rata dari X. Nah, rata-rata dari X itu, oh ini keliru ya, untuk Y itu yang ini, maaf. Untuk Y itu yang ini rata-ratanya. Ini. Kemudian ini, rata-rata dari X itu, ini, dibagi 6 ya. Oke. Nah, kita dapat ini. Jadi persamaan garisnya yaitu A tambah BX yaitu ya 0,2862 untuk A-nya ditambah B-nya 1,764 untuk X. Nah, fungsi inilah yang digunakan sebagai dasar untuk mencari nilai hampiran daripada fungsi X berdasarkan inputan nilai X. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari kuadrat kecilnya. Kuadrat kecilnya ada, kita butuh deviasi dari X kurang Y dikuadratkan. Nah, jadi kita akan cari, sini kita buat dalam bentuk tabel aja untuk mudahnya ya. Nah, ini kita ambil dulu untuk X, Y-nya. Saya pindahkan ke sini. Oke, kita sudah dapat. Nah, kita cari setiap, karena ini ada dikurangi, ada fungsi X-nya ya. Fungsi X harus kita cari dari rumus yang ini, yang sudah kita peroleh. Dari A plus BX ini ya. Untuk setiap X kita cari fungsi X-nya yaitu sama dengan 0,2862. Ini kita fixkan nilainya supaya tidak berubah. Oke, ditambah B ya, kita kunci juga ini dikalikan dengan untuk X ya. Oke, ini kita tarik saja untuk formulanya supaya berlaku untuk semuanya. Kemudian deviasinya sama dengan harga mutlak ya, ABS dari FXI dikurang YI. Oke, ini kita kemudian kita kuadratkan setiap deviasinya ya, karena di sini yang dicari adalah deviasi kuadratnya ya. Kemudian totalnya, sigmanya kita sum saya di sini. Nah, kita dapat ini ya. Jadi nilai untuk jumlah keseluruhan daripada kuadrat deviasinya yaitu yang ini ya. Oke, kemudian nanti dikali dengan seper n, atau sama saja dibagi dengan n, itu jumlah data berarti dibagi 6, kemudian dikuadratkan. Ini bukan pangkat 2 ya, tapi ini adalah sebenarnya ini akar kuadrat ya. Jadi ini pangkat setengah ya sebenarnya. Oke, kita kerjakan saja sama dengan ya, berarti ini ya, jadi ini kita kasih dalam kurung ya, ini dibagi dengan 6 ya, di pangkat setengah atau kuadrat 0,5. Oke, kita dapat ini error kuadrat terkecilnya. Nah, dari sini kita sudah bisa gunakan fungsi ini untuk mencari nilai fungsi X hampirannya ya. Oke, kita di sini coba kita cari untuk XI, yang XI-nya sama dengan 1 ya. Untuk X sama dengan 1, kita menggunakan persamaan garis ini, berarti 0,2862 ditambah B dikali dengan 1. Kita dapat 2,051. Untuk X, misalnya kita cari untuk X sama dengan 1,2 misalnya ya. Oke, berarti kita tinggal sama dengan A ini ditambah B ini dikali 1,2. Nah, kita peroleh ini. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat bentuk kurvanya seperti apa. Bentuk linear kurva garisnya ya, untuk bentuk kurva garisnya. Nah, ini kita cukup plot ketiga titik data ini. Kemudian kita insertkan dia untuk pakai yang ini ya. Nah, kita peroleh. Nah, cuma di sini ini garis linearnya yang X, sedangkan yang biru ini adalah sebenarnya titik-titik data dari XI, YI ya. Jadi titik data sebenarnya kita nggak perlu garisnya ini. Kita bisa klik kanan dia, klik kanan, tipe chartnya kita ganti pakai yang tanpa garis. Oke, selesai. Nah, inilah yang kita peroleh sekarang ya. Kita sudah memperoleh kurva daripada regresi linear. Nah, inilah penyelesaian regresi linear menggunakan alat bantu Microsoft Excel.
Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam belajar.